Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ilma Syafia dari Prodi Pendidikan Informatika. Saya dari kelas 4B dengan NIM akhir 053. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan pembahasan mengenai konfigurasi serta permasalahan DHCP dan DNS pada jaringan kampus, sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan. Penjelasan ini mencakup analisis teknis, identifikasi penyebab permasalahan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan kendala jaringan. Di sini skenario masalahnya yaitu VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve, reverse DNS tidak berfungsi setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20. Beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Eh, yang pertama yaitu proses DHCP DORA dan analisis kegagalan VLAN 10. Proses DHCP berlangsung melalui 4 tahap utama yang disebut dengan DORA, yaitu Discover, Request, dan Acknowledge. Pada tahap Discover, klien mengirimkan paket broadcast untuk mencari DHCP server. Setelah server menerima paket tersebut, server membalas dengan offer berupa penawaran alamat IP beserta parameter jaringan lainnya. Klien kemudian mengirimkan request untuk menyetujui alamat IP yang ditawarkan, dan terakhir server mengirimkan acknowledge sebagai tanda konfirmasi bahwa alamat IP resmi diberikan kepada klien. Pada kasus VLAN 10 yang tidak mendapatkan IP address, kegagalan paling besar terjadi pada tahap discover dan offer. Hal ini disebabkan karena DHCP server berada di VLAN 30, sedangkan VLAN 10 merupakan broadcast domain yang berbeda. Paket broadcast DHCP dari VLAN 10 tidak dapat mencapai DHCP server tanpa mekanisme perantara. Akibatnya, DHCP server tidak menerima permintaan discover sehingga tidak dapat mengirimkan offer. Solusi teknis dari permasalahan ini adalah dengan menerapkan DHCP relay agent pada perangkat layer 3 menggunakan perintah IP helper address agar paket DHCP dapat diteruskan antar VLAN. Yang kedua, mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 mendapat IP. Agar klien di VLAN 10 dan VLAN 20 tetap memperoleh alamat IP dari DHCP server yang berada di VLAN 30, digunakan mekanisme DHCP relay agent. DHCP relay berfungsi meneruskan paket broadcast DHCP dari klien di masing-masing VLAN menjadi paket unicast yang dikirim ke DHCP server. Setelah server membalas, relay akan mengirimkan kembali balasan tersebut ke klien sesuai VLAN asal. Secara teknis, DHCP relay dikonfigurasi pada interface VLAN di router atau multilayer switch dengan menggunakan perintah IP helper address yang mengarah ke alamat IP DHCP server. Mekanisme ini memungkinkan DHCP server melayani banyak VLAN meskipun berada pada subnet yang berbeda. Konsep teknis yang terlibat meliputi inter-VLAN routing, DHCP relay forwarding, serta pengubahan broadcast menjadi unicast. Yang ketiga, analisis log DHCP. Berdasarkan log DHCP yang menunjukkan kegagalan alokasi alamat IP, penyebab teknis yang paling mungkin adalah kehabisan pool IP, konflik IP, kesalahan konfigurasi subnet, kegagalan komunikasi relay, atau database LAS yang bermasalah.
Kondisi ini berdampak pada klien yang tidak memperoleh IP, kehilangan koneksi jaringan, serta terjadinya gangguan komunikasi antar host. Solusi jangka pendek yang dapat dilakukan adalah merestart layanan DHCP, menghapus lisensi lama, memperluas pool IP, serta memeriksa konflik alamat secara manual. Sedangkan solusi jangka panjang meliputi perancangan ulang skema IP addressing, penerapan DHCP failover, pemantauan log secara rutin, serta penerapan sistem keamanan jaringan seperti DHCP snooping untuk mencegah gangguan dari server DHCP ilegal. Yang keempat, penyebab konflik IP di VLAN 20 dan metode verifikasi. Konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP dapat disebabkan oleh beberapa faktor teknis. Pertama, adanya perangkat yang menggunakan IP statis dalam rentang DHCP pool. Kedua, license time yang terlalu lama sehingga alamat IP lama masih dianggap aktif. Ketiga, database list DHCP yang rusak. Keempat, keberadaan raw DHCP server. Kelima, perangkat yang mengalami duplikasi MAC address atau MAC spoofing. Metode verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa log DHCP server, mengecek tabel ARP pada router, melakukan scanning jaringan menggunakan tools jaringan, memantau traffic DHCP menggunakan Wireshark, serta memanfaatkan fitur DHCP snooping pada switch manageable. Yang kelima, round DHCP server. Route DHCP server bekerja dengan cara mengirim paket DHCP over lebih cepat dibandingkan DHCP server resmi, sehingga klien menerima konfigurasi jaringan palsu. Dampaknya, klien dapat memperoleh gateway dan DNS yang salah, sehingga berpotensi diarahkan ke jaringan berbahaya atau kehilangan konektivitas. Deteksi secara forensik dapat dilakukan dengan memantau traffic DHCP, mengidentifikasi MAC address server yang mengirim DHCP over, serta melakukan audit port switch. Mitigasi dilakukan dengan mengaktifkan DHCP snooping pada switch manageable, yaitu mekanisme keamanan yang membatasi hanya port tertentu yang diizinkan mengirim paket DHCP server. Dengan DHCP snooping, server palsu dapat diblokir secara otomatis. Rancangan konfigurasi DHCP VLAN 10. Untuk VLAN 10 dengan jumlah 200 user diperlukan subnet minimal /24 agar menyediakan 254 alamat IP. List time yang optimal untuk lingkungan kampus berkisar antara 8 hingga 12 jam agar penggunaan alamat IP lebih efisien. Option 3 digunakan untuk mengidentifikasi gateway default, sedangkan option 6 digunakan untuk mendefinisikan DNS server internal. Selain itu, printer perlu diberikan reservasi IP berdasarkan MAC address agar alamatnya tetap dan tidak berubah. Kemudian untuk soal DNS, yang pertama perbedaan DNS recursive resolver dan authoritative server. DNS sebagai recursive resolver berfungsi melakukan pencarian nama domain sampai memperoleh jawaban akhir, baik dari cache maupun dengan melakukan query ke server DNS lain. Sedangkan DNS sebagai authoritative server berfungsi menyimpan dan memberikan jawaban resmi untuk domain tertentu. Dalam hal ini, domain internal kampus lokal dalam topologi ini. DNS server berperan ganda, yaitu sebagai recursive resolver bagi klien internal dan authoritative server untuk domain kampus lokal. Yang kedua, reverse DNS tidak berfungsi. Reverse DNS bekerja menggunakan PTR record yang berfungsi memetakan alamat IP menjadi nama domain. Proses ini menggunakan zona khusus bernama reverse zone dengan format in ADDR ARPA. Jika reverse lookup untuk 192.168.30.30 tidak berfungsi, maka kemungkinan besar PTR record tidak terjadi atau zona
reverse tidak dikonfigurasi dengan benar. Struktur reverse zona untuk jaringan 192.168.30.0/24 adalah 30.168.192.in ADDR ARPA di dalam zona tersebut. Setiap alamat IP memiliki PTR record yang menunjukkan ke hostname tertentu. Contoh format PTR record adalah penulisan oktet terakhir IP yang diikuti dengan in ADDR ARPA dan dipetakan ke nama domain lengkap. Yang ketiga, klien menggunakan DNS public meski DHCP mengatur DNS internal. Beberapa klien tetap menggunakan DNS public seperti 8.8.8.8 meskipun DHCP telah mengatur DNS internal. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaturan manual pada perangkat klien, cache DNS lama, adanya wrong DHCP server, atau kebijakan jaringan BIOD yang tidak terkontrol. Cara mendeteksi permasalahan ini adalah dengan memeriksa konfigurasi IP klien, mengecek traffic DNS di jaringan, serta melakukan audit list DHCP. Solusi teknisnya adalah dengan menerapkan kebijakan pemaksaan DNS internal melalui firewall, rule ACL, serta monitoring DNS secara berkala. Yang keempat, risiko keamanan DNS dan mitigasinya. DNS cache positioning berisiko mengarahkan klien ke server palsu. Mitigasi adalah penggunaan DNS SEC dan pembatasan recursive queries. Zona transfer tidak berisiko membocorkan data internal. Mitigasinya adalah pembatasan IP server, sekunder, dan penggunaan TCIG. DNS application dapat dimanfaatkan untuk serangan DDoS. Mitigasinya dengan red laminating dan filtering query. DNS tunneling memungkinkan penyelundupan data melalui DNS. Mitigasinya dengan monitoring traffic dan inspeksi paket. Semut di atas tuh. Udah ya. Terakhir yaitu tugas desain DHCP dan DNS. Rancangan DHCP failover. Desain DHCP failover menggunakan dua server Linux dengan mode hot standby. Satu server berperan sebagai primary dan satu sebagai secondary. Sinkronasi lace dilakukan menggunakan protokol failover ISC DHCP sehingga data alamat IP tetap konsisten. Konsep hot standby dipilih untuk menjamin ketersediaan layanan jika server utama mengalami kegagalan. Sedangkan metode split digunakan jika diperlukan pembagian beban traffic DHCP. Selanjutnya, rancangan DNS redundancy. Desain DNS redundancy menggunakan arsitektur primary dan secondary DNS server. Zona transfer dibatasi hanya pada alamat IP tertentu untuk mencegah kebocoran data. Logging diaktifkan untuk memantau aktivitas DNS serta monitoring dilakukan secara real time untuk mendeteksi gangguan layanan. Desain ini bertujuan meningkatkan keandalan dan keamanan sistem DNS internal. Jadi kesimpulannya permasalahan yang terjadi pada jaringan kampus ini terutama disebabkan oleh belum diterapkannya DHCP relay, kesalahan konfigurasi DNS, lemahnya pengamanan jaringan, serta desain IP addressing yang kurang optimal. Dengan penerapan DHCP relay, DHCP snooping, desain failover, serta redundansi DNS, seluruh permasalahan dapat diatasi secara sistematis dan menyeluruh. Langsung saja kita buat untuk topologinya. Di sini saya menggunakan dua PC.
kemudian satu server, kemudian satu switch biasa, lalu satu switch multi layar. Langsung saja kita sambungkan. Nah, di sini untuk isi yang pertama itu VLAN 10. Kemudian divisi kedua yaitu VLAN 20. Kemudian di server itu VLAN 30. Lanjut kita konfigurasi di bagian switch multilayarnya. Lanjut kita konfigurasi di bagian switch multilayarnya. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di sini untuk DHCP-nya juga sudah saya konfigurasi. Kemudian kita konfigurasi ke bagian switch-nya. Aku besok Nataru ya. Masih hadiah. Nah, di sini untuk konfigurasi switch-nya langsung kita tunggu untuk kabelnya ini. Nah, kita masuk ke PC-nya untuk mengaktifkan DHCP. Nah, di sini untuk DHCP-nya sudah mendapat IP untuk di setiap PC-nya. Lalu kita melakukan ping. Coba kita ping dari PC dari VLAN 10 ke VLAN 20. Di sini untuk hasilnya itu successful. Kemudian dari server ke PC successful. Kemudian kita lanjut ke web servernya, ke DNS. Nah, di DNS ini
Kita buat kita cek di webnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.